Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dengan Sapri ya. Hari ini masih di pelajaran IPA. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut pernafasan pada manusia. Yuk, kita cari tahu. Oke kelas, masih ingatkah kalian dengan bernafas? Ya, bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selain itu, kita bernafas adalah tujuannya adalah untuk apa kelas? Untuk menghasilkan energi. Nah, sekarang kita akan membahas organ-organ pada manusia, terutama untuk pernafasan. Alat pernafasan manusia dimulai dari hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran, dan kemudian ada selaput lendir, fungsinya adalah untuk melembabkan udara. Kemudian masuk lebih dalam ada batang tenggorokan atau trakea, ada faring, dan ada laring, dan di sini terdapat persimpangan dengan kerongkongan. Nah, itu adalah jalur makanan. Sedangkan pernafasan adalah tenggorokan jalur pernafasan, dan ini adalah kerongkongan jalur makanan. Nah, jadi kita masuk ke batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini kemudian bercabang menjadi bronkus atau bronkai, kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus, kemudian di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Nah, disinilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, dan kemudian akan disalurkan ke dalam darah. Selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sistem pernafasan pada manusia ini kelas. Paru-paru manusia itu terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian di dalamnya ada otot diafragma. Nah, kita lihat bareng-bareng kelas. Nah, paru-paru ini diselimuti oleh selaput pleura. Paru-paru terdiri dari kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau 3 gelambir. Kemudian, paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus atau 2 gelambir atau 2 bagian. Hal ini dikarenakan karena di sebelah kiri bertepatan dengan jantung. Nah, jadi kerjanya dipenuhi oleh jantung, jadi cukup 2 lobus atau 2 bagian. Kemudian kedua paru-paru ini dihubungkan oleh bronkus. Kemudian ke atas lagi ada trakea atau batang tenggorokan, dan di sini dilindungi oleh kartilat atau tulang rawan. Di sini juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk membersihkan kotoran. Kemudian ke atas lagi ada faring, dan kemudian rongga hidung. Ya, kita mulai dari udara masuk ke dalam rongga hidung. Di sini dibersihkan oleh rambut hidung dan selaput lendir, dilembabkan udaranya, kemudian masuk ke laring, kemudian ke trakea, lalu menuju bronkus. Dari bronkus ini akan masuk ke dalam paru-paru kanan dan kiri. Nah, cabang dari bronkus itu adalah bronkiolus. Nah, ini kita lihat kelas, bronkiolus ini bercabang-cabang ya, dan di situ diselimuti atau disaluri oleh pembuluh darah. Kemudian ujung dari bronkiolus adalah alveolus yang seperti buah anggur ini kelas. Nah, kapiler darah menyelimuti alveolus. Di sini tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini terdapat ruang alveolus dan lubang alveolus. Nah, di sini kita lihat ini adalah oksigen ya kelas. Nah, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah kapiler yang terdapat di alveolus. Kemudian oksigen tersebut akan dibawa oleh sel darah merah ya. Sedangkan karbon dioksidanya ya ada yang mengalir di dalam darah, dan juga nantinya akan masuk ke dalam alveolus lagi ya. Karbon dioksida itu akan masuk ke dalam alveolus dan oksigen akan disalurkan oleh darah. Nah, karbon dioksida ini nanti akan kembali menuju ke atas kelas, melewati alveolus, kemudian melewati bronkiolus, terus menuju ke atas, kemudian menuju ke bronkus ya, keluar dari paru-paru.
Nah, kemudian ke atas melalui tenggorokan dan akhirnya dibuang melalui mulut dan hidung. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses menghirup udara atau inhalasi atau yang disebut juga dengan inspirasi. Nah, di sini akan dibantu oleh otot diafragma yang terletak di bagian bawah paru-paru. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Selanjutnya adalah ekshalasi atau ekspirasi atau kita menghembuskan nafas. Saat membuang nafas, otot diafragma akan berelaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Paru-paru menjadi mengkerut, ukurannya akan menjadi lebih kecil, dan kemudian udara akan dihembuskan keluar yang berisi karbon dioksida. Nah, ini adalah proses inspirasi dan ekspirasi yang berjalan saling bergantian. Oke Mas, nah berolahraga adalah salah satu cara untuk menjaga pernapasan kita ya, agar tubuh kita tetap sehat dan paru-paru kita tetap sehat. Berjemur juga di sini adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan pernapasan kita. Jadi itu di masa pandemi sekarang kita harus memakai masker ya, pakai masker agar kita terhindar dari virus dan penyakit. Oke Mas, itu adalah beberapa cara untuk menjaga sistem pernapasan kita. Yuk, kita olahraga. Ya, cukup sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.